Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat dalam belajar. Pagi ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial kelas 7. Hari ini kita akan membahas masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu, Buddha, dan Islam. Silahkan kalian membuka buku catatan kalian dan siapkan pena. Nanti ditulis materi pada pagi hari ini di buku kalian, lalu kalian foto terus kirim ke Bapak ya. Nah, masyarakat Indonesia pada masa praaksara yaitu zaman praaksara itu zaman sebelum manusia mengenal sebuah tulisan. Dimulai sejak manusia ada, berakhir ketika manusia sudah mengenal tulisan. Secara geologis, sejarah perkembangan bumi dibagi menjadi 4 periode. Zaman Arkaikum, yaitu 2500 juta tahun lalu. Paleozoikum, 250 juta tahun lalu. Mesozoikum 140 juta tahun lalu, Neozoikum atau Kenozoikum yaitu 60 juta tahun lalu. Ini merupakan zaman praaksara. Selanjutnya, secara geologis atau secara arkeologis, sejarah perkembangan manusia dibagi menjadi 2, yaitu zaman batu dan zaman logam. Apa itu zaman batu? Zaman batu dibagi menjadi 3, yaitu Paleotikum, artinya batu tua, Mesolitikum, batu tengah, Neolitikum, batu baru, Megalitikum, yaitu batu besar. Nah, tradisi megalitik itu membangun batu yang berukuran besar. Contohnya ada menhir, dolmen, kubur peti batu, waruga, sarkofagus, ponden perundak, dan patung. Selanjutnya, menurut tingkat kehidupan sosial ekonomi, kehidupan manusia praaksara dikelompokkan menjadi 3, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa peradagian. Nilai-nilai budaya masa praaksara yaitu kepercayaan, ada animisme, artinya memuja roh halus, makhluk gaib. Nah, ada gotong royong, musyawarah, keadilan, ada tradisi, bercocok tanam, dan bahari, artinya pelayaran. Selanjutnya, ini adalah contoh peninggalan masa praaksara. Ini namanya dolmen. Bentuknya seperti ini. Nah, ini namanya dolmen. Selanjutnya ada contoh dari waruga. Waruga seperti ini, batu berdiri, ada gambar-gambarnya seperti batu nisan. Seperti itu. Terus ada sarkofagus. Ini sarkofagus seperti ada tempat airnya. Itu di sini ada lubang yang besar. Ini ada seperti kepala. Ini ada juga yang tanda-tanda seperti batu yang menonjol. Nah, di sini. Selanjutnya, nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari daerah Yunan, itu di Cina Selatan, termasuk bangsa Austronesia yang masuk ke Indonesia secara bergelombang dan bertahap.
Bangsa Austronesia yang masuk ke Indonesia dinamakan bangsa Melayu yang dibagi menjadi dua, yaitu bangsa Proto-Malayu atau Malayu Tua dan Deutero-Malayu, Melayu Muda. Nah, selanjutnya ada 4 teori yang menjelaskan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, yaitu yang pertama ada teori Vaisya. Itu artinya proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang dari India. Terus ada kesatria, yaitu proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh golongan kesatria, bangsawan, dan prajurit. Ada kalangan Brahmana, proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh golongan Brahmana. Artinya adalah seorang pendeta dari agama Hindu atau Buddha. Selanjutnya ada teori terkait dengan arus balik. Artinya banyak pelajar Indonesia yang belajar Hindu, Buddha di India. Kemudian dia menyebarkan ajaran Hindu Buddha ke Indonesia. Selanjutnya contoh-contoh hasil akulturasi kebudayaan Hindu Buddha dan asli Indonesia. Nah, akulturasi itu percampuran kebudayaan. Yang pertama ada candi, ada punden berundak, ada prasasti, ada patung, seni pahat, seni ukir, artinya sebuah relief, ada aksara dan sastra. Selanjutnya, ini kita akan membahas terkait dengan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kalian harus tahu, yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu terletak di Sungai Muara Kaman, Kalimantan Timur. Yang raja pernah memerintah atau memimpin itu namanya Kuduga, Asmawarman, dan Mulawarman. Nah, peninggalannya ada apa aja? Ada ditemukan 7 yupa. Yupa yang artinya adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan. Berikut ini ada contoh yupa kerajaan Kutai. Nah, ini namanya yupa yang dimiliki oleh kerajaan Kutai. Selanjutnya, Tarumanegara, kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Raja yang terkenal adalah Punnawarman. Nah, mereka masyarakatnya memiliki mata pencarian rakyatnya yaitu bertani dan berdagang. Ada juga di Sumatera yaitu Sriwijaya, letaknya di Palembang, dekat Sungai Musi. Raja yang terkenal adalah Balaputra Dewa, memerintah pada abad 9 Masehi. Mata pencarian masyarakatnya berdagang, merupakan pusat ilmiah pelajaran agama Buddha pada saat itu. Selanjutnya ada Mataram kuno, berdiri pada abad ke-8 Masehi, dipimpin oleh dinasti Sanjaya, yaitu Hindu, dan dinasti Salendra, itu Buddha. Masa kejayaannya dipimpin oleh Dyah Balitung sekitar tahun 898 sampai 911 Masehi. Nah, peninggalan dinasti Sanjaya ada Candi Dieng dan Candi Prambanan yang ada di Yogyakarta. Peninggalan dinasti Salendra yaitu Candi Borobudur dan Candi Mendut. Ini ada di Magelang, Jawa Tengah. Selanjutnya ada Kerajaan Medang atau letaknya di desa dekat dengan Jombang, tepi Sungai Brantas. Nah, ini didirikan oleh Empu Sendok sekalian menjadi raja pertama. Jadi Empu Sendok itu raja pertama dari Kerajaan Medang. Masa kejayaan dipimpin oleh Raja Airlangga. Mata pencarian rakyatnya pelayaran dan perdagangan. Berikut ini adalah contoh patung Raja Airlangga. Ada gambar Garuda, terus di atasnya ada gambar Raja Airlangga. Itu seperti ini gambarnya. Ini adalah jelmaan dari burung Garuda yang memiliki sayap seperti itu.
Selanjutnya ada Kediri, berawal dari pembagian kerajaan oleh Airlangga menjadi Jengkala dan Panjalu. Nah, ini berada di Kediri. Namun ketika Airlangga wafat, Jengkala dan Panjalu berperang, dimenangkan oleh Panjalu. Masa kejayaan dipimpin oleh Raja Jayabaya. Mata pencahariannya rakyatnya adalah pelayaran dan perdagangan. Selanjutnya, Singosari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Masa kejayaannya dipimpin oleh Raja Kertanegara. Mata pencariannya rakyatnya adalah pertanian dan perdagangan. Selanjutnya, ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia, letaknya di dekat Mojokerto, didirikan oleh Raden Wijaya sekaligus raja pertama. Raden Wijaya berhasil meruntuhkan Jayakatwang dan menghancurkan tentara Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Masa kejayaan dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk yang dibantu oleh Gajah Mada dan menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara. Mata pencaharian rakyatnya pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Selanjutnya, agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 sampai ke-13 Masehi. Banyak melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh pedagang dari Arab, Persia, dan India. Nah, Islam berkembang di Indonesia melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan kesenian. Nah, ini ada kesultanan Islam yang berada di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Samudra Pasai atau Kerajaan Samudra Pasai. Letaknya di utara Perlak, Lok Sumawe, dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Sultan yang pertama memerintah adalah Malik As-Saleh, Malik At-Tahir, dan Mahmud Malik Az-Zahir. Mata pencarian mereka, masyarakatnya perdagangan lada, sutra, dan kapur barus yang dikirim ke luar negeri atau luar wilayah. Selanjutnya ada Aceh Darussalam, didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah dan menjadi sultan pertama. Masa kejayaannya dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Bidang keagamaan berkembang yang didukung oleh ulama Nuruddin Ar-Niri. Selanjutnya ada Kesultanan Demak. Kesultanan pertama di Pulau Jawa didirikan oleh Raden Patah dan merupakan sultan pertama, merupakan pusat perkembangan agama Islam yang didampingi oleh Wali Songo. Masa kejayaan dipimpin oleh Sultan Trenggana. Itu yang ada di Demak, ini merupakan kesultanan pertama di Pulau Jawa. Selanjutnya ada Kerajaan Banten didirikan oleh Fathahillah, menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Masa kejayaannya dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Selanjutnya ada Kesultanan Makassar, berawal dari Kerajaan Goa dan Talo yang bergabung menjadi satu, dipimpin oleh Raja Goa. Setelah masuk Islam menjadi Kesultanan Makassar. Masa kejayaan dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Selanjutnya ada Mataram. Mataram Islam didirikan oleh Sutawijaya dan menjadi sultan pertama. Masa kejayaan dipimpin oleh Sultan Agung. Mata pencarian rakyatnya adalah pertanian. Selanjutnya adalah Ternate dan Tidore. Ternate merupakan kesultanan yang paling maju hingga menyebabkan persekutuan, yaitu Uli Siwa dipimpin oleh Ternate dan Uli V dipimpin oleh Tidore. Ternate merupakan pusat perdagangan rempah-rempah seperti pala dan cengkeh. Selanjutnya ada Kesultanan Banjar, berawal dari Kerajaan Banjar dipimpin oleh Raden Samudra ketika perang melawan negara Daha. Banjar meminta bantuan Demak dan apabila menang, Banjar dan semua rakyatnya akan masuk Islam. Setelah menang menjadi Kesultanan Banjar, sehingga mata pencarian rakyatnya perdagangan lada, akan kekayaan lada sangat berlimpah.
Selanjutnya, peninggalan sejarah Islam di Indonesia. Ada masjid. Masjid yaitu tempat ibadah umat Islam. Masjid yang merupakan peninggalan kesultanan yaitu Demak, Menara Kudus, Banten, dan Baitur Rahman, Kesultanan Aceh sebagai berikut. Nah, ini merupakan masjid yang ada di Kesultanan Aceh. Besar sekali ya. Nah, banyak menaranya, banyak kubahnya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah keraton atau istana raja atau sultan, yaitu sampai saat ini masih ada, yaitu Keraton Surakarta yang ada di Solo, Jawa Tengah. Selanjutnya kaligrafi, tulisan indah dalam bahasa Arab. Yang kedua, ada seni tari yang merupakan peninggalan kesultanan, yaitu tari saman. Ada debus, kesenian bela diri dari Banten. Ada perayaan sekaten dan gerebek, upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada karya sastra berupa babat, hikayat, suluk, dan syair. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah belajar masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu, Buddha, dan Islam. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan pada hari ini, dan semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa dicatat, terus dipoto, dikirim ke Bapak. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.